Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Saat ini Chen Ying'er duduk di tanah, membawa wajah pucat yang mengintimidasi, dan mengambil napas dalam-dalam. Itu sudah jelas, karena energi spiritualnya telah meluap. Lin Xin tidak bisa menyerang, tapi dia bukan satu-satunya pengguna atribut api di pihak mereka. Blazing Wall dilepaskan, sinar merah menyinari kristal awan apinya, dan meledak sebelum jatuh di atas kepala Little Fire. Dengan cepat, ia mentransmisikan energi spiritualnya sendiri ke Little Fire. Sebelumnya, dalam seketika lingkaran cahaya dipecah bersama dengan perisai unsur elemen, dan Lin Xin adalah satu-satunya orang yang memperhatikan bahwa tiga kepala Hiwe, mata cahaya kecil, mata api kecil, dan mata hijau kecil telah berubah menjadi ganas. Di belakang punggungnya, tonjolan memancarkan riak samar warna ungu, dan tiga kepalanya melantunkan mantra dengan tempo cepat. Tiba-tiba suaranya terdengar, sepertinya mereka masing-masing melantunkan mantra mereka sendiri, tetapi jika seseorang harus memperhatikan dengan seksama, mereka akan melihat bahwa nyanyian tiga kepala ini secara mengejutkan memiliki tempo tunggal, dan mata mereka yang sebelumnya menyala dalam warna yang berbeda, kini telah berubah menjadi warna ungu pudar. Namun, mereka bukan yang pertama untuk bergerak. Palu cahaya perak besar muncul secara tiba-tiba. Itu memiliki panjang melebihi 5 meter, panjang kepalanya bisa dilihat melebihi 2 meter. Warna putih suci tersebar di lintasan secara heksagonal, dan membentuk lingkaran cahaya. Tapi begitu itu muncul, suara misterius yang menyenangkan sepertinya bergema di sekitar. Secara khusus, di lingkungan palu perak itu lapisan darah telah memenuhi udara. Setelah serangan ini diluncurkan, seorang pria berkepala botak jatuh dengan pantatnya terlebih dulu di tanah. Dan kulitnya terlihat lebih buruk daripada Chen Ying'er. Dengan perisai di tangan kirinya, Gao Yingji memblokir, dan menghasilkan suara dang keras. Tubuhnya tiba-tiba menyala dengan warna emas, itu adalah obstruksi ilahi. Palu cahaya perak yang sangat besar diarahkan, tetapi dua kaki Gao Yingji agak tenggelam ke tanah. Tiba-tiba saja dari gerbang pemanggilan makhluk, bayangan hitam besar sudah bisa terlihat dengan jelas. Anehnya, itu adalah mata iblis yang sangat besar. Bola mata besar sosok itu, yang berfungsi sebagai tubuhnya, memiliki diameter melebihi 3 meter. Tidak mengherankan, bahwa dia membutuhkan gerbang pemanggilan makhluk yang luar biasa untuk keluar. Dia memiliki lebih dari 30 tentakel, masing-masing panjangnya 20 meter, dan langsung mengelilingi Gao Yingji dari segala arah. Sementara itu, pada bola mata yang sangat besar, aura panas berwarna putih yang kuat telah muncul, dan membentuk lingkaran kabut putih. Kekuatan dahsyatnya telah merebak. Hah, penguasa mata iblis, binatang ajaib dari tingkat ke-8, dan evolusi mata iblis, gumam Gao Yingji. Tidak ada yang mengiranya, bahwa yang memiliki harapan paling sedikit dari sosok Chen Ying'er ini, akan benar-benar mencapai prestasi seperti ini, karena dia mampu memanggil binatang ajaib dari tingkat ke-8. Dalam dirinya sendiri, binatang ajaib dari tingkat ke-8 itu setara dengan pembangkit tenaga manusia dari tingkat ke-7. Lebih penting lagi, penguasa mata iblis ini adalah sejenis binatang ajaib dari tingkat ke-8, dan juga mengandalkan serangan spiritual. Gao Yingji secara alami merasakan aura binatang ajaib dari tingkat ke-8, tetapi pada saat ini, dia tidak berani kembali, karena dia merasa bahwa Chai Er pada saat ini, bahkan lebih berbahaya daripada binatang ajaib dari tingkat ke-8. Splintering, Space, Saute. Wang Yuan berteriak dengan keras, dan pilar cahaya berwarna perak yang sangat besar meledak, dengan suara siulan yang bising, itu langsung diarahkan ke arah Gao Yingji. Ini adalah Splintering Space Saute paling lengkap yang dia mampu, setidaknya, itu 2 kali lebih kuat daripada saat dia menggunakannya melawan Long Hao Chen. Pada saat yang bersamaan, di saat Splintering Space Saute digunakan, tentakel mata iblis juga tiba. Gao Yingji menghela nafas dan pada saat ini, dia membuat gerakan yang tidak ada yang bisa mengerti. Dia dengan sederhana dan tanpa terduga mulai duduk. Sebuah cahaya keperakan yang terang muncul, tetapi cahaya keperakan ini tidak memiliki intensitas tinggi, dan kemudian memberikan nuansa tanpa batas. Di sekitar Gao Yingji, udara berubah kental, itu adalah tanda-tanda kondensasi dari elemen sihir.
Di bawahnya, cahaya keperakan yang memutar telah muncul, dan mengambil bentuk kotak perak persegi dengan banyak pola perak yang dirancang di atasnya. Dan ketika dia akan duduk, secara kebetulan dia berada di kotak ini. Cahaya keperakan naik, dan membentuk pilar cahaya yang sangat besar. Ketika tentakel Ai penguasa iblis bertemu cahaya keperakan ini, sengatan listrik memantul pada mereka, dan menghalangi jalan mereka. Tangan Gao Yingji bersinar dengan kilau keemasan, dan di tangannya sebuah perisai besi halus membawa suara merintih, saat menghalangi serangan Splintering Space Saute. Membandingkan perisai besi yang halus dan perisai jiwa ilahi yang besar, jarak antara keduanya itu bagaikan langit dan bumi, tetapi dengan kesenjangan tingkat kultivasi, dia masih bisa mendominasi bentrokan dengan kekuatan tiraninya. Dengan ledakan keras, perisai besi halus memenuhi udara dengan jejak Splintering Space Saute, dan api suci yang menyala itu menghilangkan bagian utama dari Space Splintering Saute, yang pada akhirnya hanya bisa mengenai sebagian kecil tubuh Gao Yingji. Tubuhnya benar-benar dikelilingi oleh benda kental yang bersinar dari warna perak. Sementara itu, suara yang tajam dan menyenangkan menyerupai musik segera bergema. Semua orang hanya bisa melihat sapuan cahaya keperakan, dan dari kotak perak itu, sepasang Graves keluar sambil membungkus kedua kaki Gao Yingji. Dari tempat dia duduk, dapat dilihat bahwa punggung bagian bawah dan pahanya, serta kedua kakinya terbungkus dalam cahaya keperakan ini. Seiring dengan gerakan dari Gao Yingji, cahaya keperakan berkibar ke bawah sambil terus-menerus menghasilkan suara merdu. Dalam waktu singkat, helm dan baju besi yang dilapisi perak sudah menutupi tubuh Gao Yingji. Mereka tidak mengira fenomena ini akan terjadi, dan mereka juga belum pernah melihatnya, tetapi mereka lernah mendengar legenda itu. Kecuali Chai Er, semua anggota Demon Hunter Squad nomor 1 berteriak serempak. Armor Mithril Foundation. Armor perak itu berkilau samar, kilau tebal seperti merkuri menyebar dalam kisaran sepertiga meter, dan melepaskan tekanan yang tak tertahankan. Armor perak tidak dihiasi dengan desain yang berlebihan, tetapi penampilan keseluruhannya itu sangat luar biasa. Setiap tonjolan, lekukan, dan setiap garisnya itu membawa nuansa kesempurnaan. Di atasnya, setiap garis tampak hampir hidup, garis lurus, garis melengkung, garis bermata, itu sudah jelas memungkinkan gerakan halus. Mereka berpadu sempurna, dan melahirkan keindahan ini. Lebih penting lagi, mengesampingkan cahaya keperakan itu, ada juga cahaya suci yang menyala-nyala. Dan pada saat yang sama saat Gao Yingji mengenakan baju besi, api suci meletus dan naik 10 meter. Seberapa hebatkah api yang membentang 10 meter itu? Tekanan kekerasan sudah cukup untuk membuat semua orang merasa lemah. Di tangannya tidak ada perisai, dia hanya memegang pedang besinya yang halus. Namun, Gao Yingji saat ini memberi Long Hao Chen perasaan penuh harapan. Bergerak, dengan suara yang tajam dan parah, sinar putih yang menakutkan dengan diameter 3 meter dengan berani meletus, dan mengarah langsung ke Gao Yingji. Serangan penguasa iblis mata akhirnya diluncurkan. Dalam sekejap sinar putih ini muncul, semua orang merasa bingung, karena sinar terang besar itu melewati Hao Yue. Sedangkan untuk mantra 3 kepalanya selesai. 3 elemen sihir warna yang berbeda tersebar dari tubuhnya. Dengan kilasan tubuh Hao Yue, 3 kepalanya tiba-tiba berbalik, dan keenam mata ungu mereka yang berkilau dipenuhi amarah saat menatap penguasa mara iblis. Dari awal hingga akhir, Gao Yingji tidak berbalik. Cahaya suci meletus, lalu menyapu di belakangnya, dan mengembun menjadi bentuk perisai cemerlang yang sangat besar. Tidak ada ledakan dahsyat, hanya suara samar dan masam. Debu yang terang berterbangan, dan api suci itu menjadi redup. Tubuh Gao Yingji dikelilingi oleh lapisan perak yang tebal, dan berkilau sedikit sebelum kembali normal. Armor Mithril Foundation telah sepenuhnya terbuat dari mithril, ini adalah jenis logam yang sangat langka. Saat ini, mithril dianggap sebagai salah satu jenis logam terbaik untuk membuat iblis terluka. Bahkan balok mithril seukuran kepalan tangan saja, itu memiliki nilai gila sekitar 10.000 emas. Senjata apapun dengan sedikit mithril di dalamnya, tiba-tiba akan mencapai peringkat senjata magis, dan jika sedikit lagi ditambahkan mithril, itu akan segera mencapai peringkat peralatan spiritual. Baju besi ini seluruhnya terbuat dari mithril, dan dibentuk dengan setidaknya 7 susunan magis yang berbeda. Mithril adalah bahan yang sangat tebal, jadi tentu saja, beratnya juga mencengangkan.
Baju besi perak yang menutupi seluruh tubuh Gao Yingji ini setidaknya memiliki berat 500 kg. Armor mithril sangat penting bagi kuil ksatria, yang dianggap sebagai jenis armor paling tangguh bagi mereka. Hanya Temple Knight yang paling menonjol dari langkah ketujuh saja yang memiliki kualifikasi untuk memakainya, dan ada juga faktor keberuntungan dalam hal itu. Di seluruh kuil ksatria, ada total 365 mithril foundation armors, dan untuk menempa mereka semua, totalnya 3000 tahun untuk dihabiskan. Dalam beberapa aspek, mereka berhasil menyalin kekuatan Divine Thrones. Setiap armor mithril adalah peralatan tier legendaris asli, dan selanjutnya menutupi seluruh tubuh. 365 mithril foundation armor sudah memiliki master. Jika kuil ksatria baru dari tingkat ketujuh ingin mengenakan satu, dia tidak hanya harus menantang dan mengalahkan ksatria lain dari tingkat yang sama, tetapi juga menunggu kesempatan. Seseorang harus menantang ksatria yayasan mithril, dan kemudian mendapatkannya, atau ksatria yayasan mithril harus binasa atau pensiun. Hanya dalam kondisi ini seorang ksatria kuil bisa mendapatkan satu set peralatan legendaris ini. Tentu saja masih ada metode lain, yaitu, menukarnya dengan poin kontribusi yang cukup. Ketika melakukan pertukaran, prioritas diberikan kepada peringkat yang lebih baik. Tetapi untuk mendapatkan satu set armor yayasan mithril dengan metode ini, jumlah poin kontribusi yang diperlukan benar-benar mencengangkan. Sejak 365 mithril foundation armors diciptakan, mereka telah menjadi landasan kekuatan yang hebat dari kuil ksatria, dan tidak ada satupun dari mereka yang hilang. Jika ksatria itu mati dalam pertempuran, sihir yayasan mithril tambahan akan diaktifkan, dan akan membuatnya kembali ke kuil ksatria secara otomatis. Selain itu, armor yayasan mithril memiliki kemampuan restorasi yang sangat tangguh, karena mencoba untuk menghancurkannya, itu sepenuhnya akan sangat sulit. Pada saat ini, kelompok Long Hao Chen telah melihat keberadaan peralatan legendaris ini untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Gairah mereka yang intens untuk sebuah pertempuran, tampaknya telah menghilang sepenuhnya. Dengan kilau yang mempesona, dan rangsangan cahaya yang terang, Sein spiritual tungku sekali lagi diaktifkan, dan cahayanya jatuh ke tubuh Gao Yingji. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.